warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu Dwi harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik, di video kali ini Ibu Dwi akan membahas tentang membuat laporan wawancara. Tapi sebelumnya anak-anak simak dulu ya video berikut ini. Siapa nama Anda? Pak. Halo. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizata. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya akan mewawancarai Bapak mengenai energi dan sumber daya mineral. Nah, videonya bagus-bagus kan? Hebat! Anak-anak kelas 4 sudah bisa menjadi pewawancara atau wartawan. Untuk membuat laporan wawancara, anak-anak harus menyimak penjelasan dari Ibu Dwi dulu ya. Membuat laporan hasil wawancara. Pada materi sebelumnya, kamu telah melakukan wawancara dengan narasumber. Kini saatnya kamu melaporkan hasil wawancaramu. Dalam sebuah laporan wawancara, ada 7 hal atau bagian yang harus ada, yaitu: pertama, latar belakang wawancara. Latar belakang wawancara adalah bagian yang berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Mempunyai tantangan dari sekolah untuk mewawancarai Bapak. Oke. Yang kedua, tujuan wawancara. Pada bagian tujuan wawancara berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Hemat energi. Ya. Ketiga, topik wawancara. Bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Saya mau mewawancarai Bapak mengenai hemat energi. Keempat, waktu dan tempat wawancara. Bagian ini berisi waktu, hari, tanggal, dan jam, juga lokasi saat kamu melakukan wawancara. Kelima, nama pewawancara dan nama narasumber. Di bagian ini kamu menuliskan nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Halo, nama saya Jisan. Saya ingin mewawancarai Bapak. Nama Bapak? Nama saya Teguh. Keenam, hasil wawancara. Bagian hasil wawancara berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Apa yang dimaksud dengan hemat energi, Pak? Hemat energi adalah tindakan mengurangi penggunaan jumlah energi seperti hemat listrik, BBM, dan lain-lain. Bagaimana cara menghemat energi? Caranya adalah tidak membuang-buang air, tidak menghabiskan bensin. Mengapa kita harus hemat energi? Agar energi tidak cepat habis. Bagaimana cara menghemat listrik? Pertama, kita harus menggunakan listrik seperlunya. Misalnya saat siang ada matahari, kita tidak perlu menyalakan lampu. Kenapa akhir-akhir ini ada mati listrik? Jadi masalah di patung listrik karena terkena benang layangan. Mengapa kita harus menghemat energi? Kita harus menghemat energi supaya energi dapat digunakan untuk generasi yang akan datang sehingga berkelanjutan. Apa yang terjadi jika kita tidak hemat energi? Apabila kita tidak menghemat energi, maka energi itu sendiri akan cepat sekali habisnya. Siapa yang akan menghemat energi? Siapapun. Pertanyaan ketiga, kapan kita harus menghemat energi? Kita bisa menghemat energi kapanpun, dimulai dari sekarang. Energi biasanya
dihasilkan dengan apa, Bu? Dengan panas, seperti matahari, air, angin, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Baik. Sebaiknya apa yang kita lakukan untuk menghemat energi, Bu? Sebaiknya yang kita lakukan adalah yang paling mudah di dalam rumah tangga, kita bisa mematikan lampu-lampu yang tidak terpakai. Apa yang Ibu lakukan untuk menghemat air dan listrik? Salah satunya adalah mematikan keran air jika selesai digunakan. Jika kita memboroskan energi dan sumber daya mineral, apa yang akan terjadi? Untuk yang terjadi kan udah jelas ya, misalnya kayak air tidak bisa berhemat, nanti airnya mungkin cepat habis. Mengapa menaiki sepeda adalah salah satu cara menghemat bahan bakar? Karena kalau naik sepeda kita tidak perlu, sepeda itu adalah alat transportasi yang tidak membutuhkan bahan bakar. Kapankah kita menghemat energi? Ya harus setiap saat. Mengapa energi itu penting, Pak? Ya penting, karena penting untuk kehidupan, karena membantu kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Siapa yang harus menghemat air? Semua manusia harus menghemat air, Termasuk sumber energi bumi, energi panas, energi cahaya. 7. Kesimpulan wawancara. Pada bagian kesimpulan, kamu menuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancaramu dengan narasumber. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya? Sudah paham ya dengan apa yang harus kita lakukan saat membuat laporan wawancara? Nah, tugas di minggu ini adalah anak-anak membuat laporan wawancara berdasarkan wawancara yang telah kalian lakukan bersama narasumber yang kalian pilih kemarin. Oke, dikumpulkan di Google Classroom ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Dadah. Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber.